Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita masih mengupas sedikit tentang persoalan ekonomi Bali setelah memasuki hampir 7 bulan pandemi COVID ini. Saya akan wawancarai CEO Regen 11 Bank Mandiri yang mewilayahi Bali Nusra. Apa yang kita bicarakan nanti sekali lagi tentang perekonomian, bagaimana perbankan melihat perkembangan perekonomian Bali. Tentu yang sudah kita dengar selama ini sangat terpuruk karena pariwisatanya yang tak saya membahasakan seperti tengkurap apa seperti apa, kita coba akan gali lagi. Saya akan sapa dulu Pak Herinali, panggilannya Pak Aldi. Halo Pak Aldi, bagaimana kabar Pak Aldi? Halo Pak Win, sehat. Tetap semangat Pak Aldi ya. Harus semangat. Itu yang paling penting di masa pandemi COVID ini. Betul. Gimana kabar dunia perbankan ini Pak Aldi, sebagai orang yang bergerak di perbankan setelah 7 bulan ya? Kita dihantam oleh pandemi COVID ini. Iya, kalau kabar ya selalu luar biasa ya. Selalu luar biasa, apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya. Ya memang kita tahu sendiri Bali, karena memang kita tahu perekonomian Bali ini kan 60% dari sektor pariwisata. Dan kita juga tahu triwulan 1 Bali sudah minus 1,14. Kemudian triwulan kedua tambah dalam lagi. Minusnya jadi 10,98 gitu ya. Jadi mau tidak mau gitu ya, kita juga dari sisi perbankan juga ikut terdampak tentu saja, karena memang sektor usaha pendukung mitra-mitra kita yang ada di Bali khususnya itu kan memang bergerak di sektor pariwisata. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita lihat paruh waktu 2020 Bank Mandiri secara bank wide itu kinerja sih masih terjaga gitu ya. Demikian juga di Bali Nusra juga sebenarnya secara beberapa parameter kinerja pertumbuhan kredit kita masih tumbuh loh Pak Win. Jadi sampai dengan Juni itu masih tumbuh kita masih tumbuh sekitar sampai bulan Juni Pak ya? Sampai Juni. Itu setelah pandemi berarti ya? Sudah. Sudah. Masih tumbuh gitu ya? Kalau kredit masih tumbuh dan sampai September masih akan tumbuh. Karena memang sesuai amanat pemerintah kita juga jalankan program PEN ya Pak, Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah ini menjadi fokus kita. Jadi Bank Mandiri itu fokusnya kredit harus tetap tumbuh, sehat dan tentunya selektif ya. Kemudian di masa pandemi ini juga kita harus berpikir efisiensi. Ya. Kemudian yang ketiga digitalisasi. Nah kembali ke kredit, kita sih sampai Juni masih tumbuh di sekitar 5,6% secara year on year. Nah, dana walaupun turun, ada kecenderungan turun, tapi sampai dengan posisi Juni itu juga masih secara year on year masih ada pertumbuhan sekitar Bali Nusra itu 4%. Tapi secara nasional Bank Mandiri itu tumbuhnya malah di atas 15% dari sisi dana. Gitu Pak. Jadi kalau demikian, kalau kita bicara tentang dampak ekonomi katakanlah begitu dari sisi perbankan yang paling dirasakan oleh perbankan, terutama oleh Bank Mandiri khususnya, apa Pak sebenarnya kalau dalam bahasa yang sederhana mungkin kepada masyarakat ini, apa yang paling terasa oleh perbankan sih di atas pandemi COVID, terutama yang di Bali karena pariwisata kita yang sudah terpuruk. Ya, jadi kalau yang paling kita rasakan tentu saja di penghimpunan dana pihak ketiga gitu ya. Jadi ya mungkin gambaran sederhananya gini, biasanya hotel-hotel gitu ya, restoran atau pekerja pariwisata, biasanya kan dana masuknya banyak karena memang aktivitas pariwisata berjalan normal. Ya, gajinya normal gitu ya, pendapatan normal gitu ya. Betul. Ya, kemudian itu masuk ya, dalam bentuk tabungan, deposito. Ya. Kemudian devisa yang dibawa sama wisatawan dari luar negeri kan juga cukup banyak gitu ya. Nah sekarang situasinya itu nggak ada Pak. Jadi ya sekarang istilahnya ya mantap makan tabungan. Gitu ya. Jadi tabungan yang di bank itu ya otomatis untuk menyambung hidup, recovery atau pemeliharaan hotel itu kan butuh biaya. Betul. Mau nggak mau kan itu akan diambil dari bank. Tapi kredit secara umum tumbuh Pak ya? Kredit karena iya, kredit secara umum tumbuh karena memang ini program pemerintah supaya sektor real itu tetap bisa berjalan. Kalau kita bicara tentang Bank Mandiri juga
Jadi penyalur PEN ini tadi ya, PEN, pemulihan betul. ekonomi nasional itu dalam bentuk kredit. Betul. Kalau Bali Nusra berapa persen atau yang sudah tersalur jumlahnya berapa? Tersalur berapa persen? Kemana saja ini, Pak? Oke. Ya, jadi kalau sampai dengan bulan September kita itu sudah salurkan lebih kurang 913 miliar Pak Win. Jadi secara nasional Bank Mandiri tahap 1 kan dapat penempatan dana 10 triliun yang harus kita leverage, kita salurkan 3 kalinya. Oke. Berarti 30 triliun, tapi secara bank-wide seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu itu ya. ya. Nah, untuk itu Bank Mandiri Bali dan Nusa Tenggara itu dapat jatah target gitu ya, penyaluran sebesar 782 miliar sampai dengan September. Nah, itu kita sekarang kita udah salurkan melebihi target 913 miliar. Lebih target Pak ya. Jadi lebih kurang 117% dari target yang ditentukan kantor pusat gitu ya. Nah, ini kredit yang kita salurkan itu semuanya kita salurkan ke sektor UMKM gitu ya. UMKM. Jadi memang semuanya baik itu KUR maupun yang small medium, yang usaha kecil, mikro menengah, semuanya kita salurkan dengan total ya 913 miliar tadi. Ya, katakanlah kalau ini kan kredit untuk UMKM katakanlah gitu, UKM, dan bagaimana respon dari UKM ketika dalam masa pandemi COVID ini yang ekonomi agak melambat lah begitu. Ketika ada saluran kredit ini mereka menanggapinya seperti apa, Pak? Antusias atau seperti apa kalau dari Bank Mandiri sendiri melihatnya? Tentu saja kalau kita lihat di tengah situasi seperti ini kita masih bisa memberikan kredit, ya apa namanya, sambutannya luar biasa, cukup antusias, luar biasa. Ya buktinya kalau nggak luar biasa mungkin targetnya nggak tercapai Pak. Ya. Jadi dari 700 sekian kita bisa 900 dan itu pun permintaannya masih ada. Permintaannya masih ada ya? Permintaannya masih ada. Artinya belum semua yang memohon kredit bisa mendapatkan gitu ya? Masih. Ya, dan ini masih berproses. Dan kita memang untuk 3 bulan terakhir dapat tambahan juga alokasi untuk PEN yang segera, nah ini berjalan berproses untuk terus kita salurkan sampai nanti plafonnya selesai di sebelum atau sampai dengan akhir. Ada kendala apa selama ini Pak Aldi kalau misalnya ada yang menyalurkan ingin mendapatkan kredit ke Bank Mandiri, mereka ajukan, ini ternyata belum bisa memenuhi persyaratan, tidak yang seperti itu Pak? Kalau persyaratan, saya pikir persyaratan kredit biasa umum ya. Jadi nggak sulit-sulit amat gitu Pak ya. Ya, sepanjang kalau misalnya bermasalah gitu ya. Kan sekarang kan apa namanya IDBI gitu ya, OJK gitu ya, atau apa history kredit pernah bermasalah, itu kan biasanya kita nggak susah berikan kredit baru gitu ya. Nah, ini memang pengecualian khusus untuk yang bermasalah karena COVID. Nah, itu kita masih bisa berikan kredit gitu ya. Jadi, tapi kalau sebelum COVID dia sudah bermasalah, nah ini kan berarti memang ada urusan dengan karakter gitu ya. Nah, kita kan juga nggak mau karena ini uang juga bukan uang kita loh, Pak. Ini uang negara juga gitu ya. Kita harapkan bisa bergulir, nanti kembali kita serahkan lagi ke yang artinya tetap selektif Pak ya, walaupun masa pandemi COVID. Setuju Pak Win. Di belakang saya ini ada banner 22 tahun nih Pak ya. Ini ulang tahun Pak Mandiri ya? 2 Oktober lalu Pak, persis 2 Oktober ulang lalu. Tahun yang ke-22. Bank Mandiri ulang tahun ke-22 Pak. Selamat dulu ya Pak ya. Sudah mulai matang Pak. 22 tahun udah tua banget. 22 tahun. Iya. Ada program khusus Pak dalam ulang tahun ini yang bisa disampaikan ke pemirsa mungkin atau hanya ya sederhana dirayakan karena pandemi COVID? Iya, sebenarnya beberapa program masih banyak yang masih berjalan sampai dengan akhir bulan ini, khususnya program untuk apa namanya diskon belanja tertentu di merchant-merchant di nasabah-nasabah kita gitu ya. Beli makanan atau apa namanya minuman atau belanja di apa namanya di mall yang ada kerjasama dengan kita, itu masih ada program sampai dengan akhir bulan ini. Jadi lebih banyak sebenarnya sifatnya tematik dalam rangka ulang tahun gitu ya. Ada kegiatan yang juga memberikan pelayanan apa semacam servis juga ya kepada pelanggan gitu ya, kepada customer. Oke. Ini kan pandemi COVID Pak. Mungkin yang Pak Ali mungkin bisa juga menyampaikan bahwa katakanlah perbankan ini menjadi salah satu tempat di mana customer bertemu nasabah dengan apa dengan petugas di Bank Mandiri. Tentu kita berharap bahwa Bank Mandiri juga menjadi salah satu sektor, katakanlah satu instansi yang menerapkan protokol kesehatan. Nah, selama ini mungkin pemirsa juga bisa disampaikan apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk
ikut mendisiplinkan masyarakat, merubah perilaku atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Bank Mandiri ini? Oke. Pak Win, mungkin kalau kita sekarang mendengar ada istilah 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Di Mandiri jauh sebelum 3M itu keluar, kita sudah ada slogan tagline Mandiri cuma satu. Mandiri cuma satu. Cuma satu. C-nya itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 30 detik. M-nya itu ya ini, pakai masker dalam setiap aktivitas. Kemudian satu, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, ini yang kita lakukan, kita kampanyekan ke seluruh pegawai dan keluarga, karena kita juga nggak mau kantor kita jadi klaster kan, Pak. Nah, jadi mungkin kalau Pak Win datang ke kantor Bank Mandiri, di depan sudah diukur suhu, diukur suhu, kemudian suruh cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau suhunya, kita malah sekarang udah strict loh Pak. Suhu 36 derajat, 36,5 itu udah nggak boleh masuk kantor. Nggak boleh masuk kantor. Itu untuk nasabah atau? Nasabah, pegawai. Ya. Cuman biasanya kita berikan waktu. Kadang kalau yang habis naik motor, itu kan agak panas tuh suhunya. Nah, kita tenangkan 5 menit, nanti kita coba lagi, gitu ya. Itu satu. Kemudian pada saat bertransaksi, nasabah pada transaksi kita sudah buatkan jarak antrian 1 meter, minimal 1 meter, 1 meter, gitu ya. Baik antrian ke teller maupun antrian ke CS. Kemudian di teller, Pak Win juga pasti sering melihat kita udah pasang akrilik divider. Tidak hanya di teller, di meja CS pun kita juga pasang. Ini dalam rangka mengurangi potensi kita maupun nasabah kita untuk terpapar, gitu ya. Nah, untuk karyawan sendiri sebenarnya kalau kita di internal Pak Win, kita juga ada program menyiapkan rumah singgah. Jadi ada 2 rumah dinas yang kita pugar ya, kita siapkan. Jadi kalau misalnya ada gitu, moga-moga sih nggak ada gitu. Semoga tidak ada ya, Pak. Kalau ada pegawai kita yang terpapar, kemudian untuk isolasi di rumah mungkin tempatnya nggak memungkinkan, nah kita siapkan tempat. Itu untuk karyawan Pak ya? Untuk karyawan, ya. Jadi, luar biasa ya sudah. Jadi sudah betul-betul menyadari, memahami konsep dan menerapkan ya Pak ya, yang namanya 3M. Tapi bahasa di sini Mandiri cuma satu. Oke. Nah, itu yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi dalam kondisi pandemi COVID ini memang banyak yang mengatakan 3M ini atau tadi cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker itu memang vaksin yang paling efektif ya di tengah. Betul, Pak. Baik, mungkin sebagai closing statement Pak Aldi, sebagai katalah banker ya yang bergelut lama di dunia perbankan, tentu memiliki semacam pemikiran-pemikiran ke depan yang mesti dilakukan Bali dalam kondisi seperti ini, karena kita nggak tahu pandemi COVID ini akan berlangsung kapan. Mungkin ada masukan buat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, apa yang Pak Aldi ingin sampaikan, silakan. Iya, yang pertama mungkin yang tadi gitu ya, sampai vaksin itu benar-benar ditemukan, ya kita mesti benar-benar bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing gitu ya. Karena sepanjang kita masih sehat, pikiran kita juga masih bisa digunakan, akal sehat kita masih bisa digunakan. Rasanya sih banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk bertahan hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, ya memang kemarin kita tahu 31 Agustus Bali dibuka untuk wisatawan domestik gitu ya. Dan kita berharap 11 September kemarin kan dibuka untuk wisatawan mancanegara. Tapi ditunda gitu. dulu Namun, ya semua itu kan nggak bisa di kita juga gitu ya, walaupun kita udah buka tapi di sana belum, kan sama ini aja, jadi sama aja gitu ya. Jadi memang kita harus sama-sama gitu ya, kita sama-sama kreatif bagaimana caranya sekarang kita harus tetap bisa bertahan hidup ya dengan pariwisata yang mungkin masih minim gitu ya. Jadi dengan pariwisata yang masih minim, kita coba Bali juga punya potensi lain seperti pertanian gitu ya. Ini kita harapkan juga bisa kita optimalkan. Digarap dengan serius Pak Aldi. Digarap dengan serius, dan saya pikir sudah banyak sih gitu ya yang melakukan itu gitu dalam ya. sektor-sektor real seperti UMKM ini ya, UMKM yang juga betul harus dihidupkan. Kreativitas, inovasi gitu ya. Sama kayak kita di bank kan sebenarnya sekarang ini kan lebih banyak transaksi secara online gitu ya. Nah, ini kan jelas potensi sebenarnya gitu ya. Potensi sebenarnya yang selama ini kita sudah punya program gitu ya untuk digitalisasi, namun ternyata untuk merubah perilaku
kita gitu ya, kemudian mitra kita itu kan juga susah gitu ya. Tentu tidak gampang, dengan pandemi, dengan COVID kita dipaksa untuk itu. Nah ini kan salah satu peluang juga gitu ya, peluang juga. Terus kemudian yang paling pasti ya kita di Bali kita pariwisata kita nggak mungkin tinggalkan gitu ya. Tapi di situasi seperti ini rasanya kita juga waktu yang pas untuk kita sama-sama berbenah lagi gitu ya, sehingga waktunya nanti vaksin sudah ditemukan. Ini sudah kembali jalan, kita secara protokol sudah siap, gitu ya, orang-orangnya siap, kemudian infrastrukturnya juga siap, dan kita harapkan dalam waktu siap untuk bangkit kembali. Bali sudah kembali seperti dulu lagi. Terima kasih Pak Aldi. Gitu. Dan tetap semangat ya Pak Aldi ya. Pasti Pak. Ya, di dunia perbankan, karena perbankan ini adalah satu sektor pendukung perekonomian yang sangat penting ya. Jangan sampai perbankan ini kolaps misalnya. Jadi harus tetap semangat, berkreativitas, dan dana-dana pemerintah untuk penyaluran pemulihan ekonomi nasional sudah dilaksanakan. Ini kembali kepada kita untuk bagaimana menerapkan disiplin kesehatan, bagaimana tetap produktif gitu ya dalam masa pandemi COVID ini sehingga ekonomi segera berputar, dan kita berdoa semoga pandemi COVID ini juga segera berlalu. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.